Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winarsi SHMH. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Penguatan Peran Sosial Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Sebelumnya perkenalkan, saya Sophia Kalista Fadelicia dengan NIM akhir 0497 pada mata kuliah anti korupsi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian latar belakang, korupsi masih menjadi masalah serius yang merusak berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada kerugian negara, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta buruknya kualitas pelayanan publik. Meskipun lembaga seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan sudah melakukan banyak upaya, nyatanya praktik korupsi tetap marak di berbagai sektor. Dalam kondisi tersebut, masyarakat sebenarnya memiliki posisi strategis sebagai pengawas sosial, karena mereka berada dekat dengan potensi terjadinya korupsi. Namun, sangat disayangkan keterlibatan masyarakat masih belum optimal akibat rendahnya pemahaman hukum, lemahnya perlindungan pelapor, dan budaya sosial yang masih permisif terhadap korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penilaian ini menjadi dua rumusan masalah. Yaitu yang pertama, seperti apakah kendala yang menjadi penyebab belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindak korupsi? Dan yang kedua, struktur pemberdayaan masyarakat yang seperti apakah sehingga pengawasan sosial terhadap praktik koruptif dapat berjalan secara efektif? Selanjutnya terdapat tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai kendala yang melemahkan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindak korupsi. Yang kedua, untuk menganalisis struktur pemberdayaan yang dibutuhkan supaya pengawasan sosial terhadap praktik korupsi berjalan secara efektif. Kendala utama partisipasi masyarakat yaitu terdapat kurangnya pemahaman hukum dan konsep korupsi, lalu lemahnya perlindungan pelapor, budaya permisif terhadap korupsi, terbatasnya akses informasi publik, menurunnya kepercayaan terhadap penegak hukum, minimnya wadah resmi partisipasi, minimnya pendidikan anti korupsi, faktor ekonomi dan kondisi sosial, kurangnya dukungan tokoh masyarakat, dan terakhir sistem pelaporan belum terintegrasi. Selanjutnya terdapat landasan hukum yang mendasari dari artikel ini. Yang pertama adalah pasal 28E ayat 3. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Lalu pasal 28F menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap warga berhak ikut mengawasi penyelenggaraan kekuasaan agar berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan. Lalu ada juga UU Tipkor pasal 41 ayat 1, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada pasal 41 ayat 2, peran serta tersebut dilakukan dengan hak untuk menyampaikan saran dan pendapat. Pasal 42, melindungi masyarakat yang melapor, memberi informasi, atau memberikan kesaksian terkait tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah struktur pemberdayaan masyarakat. Agar pengawasan efektif, kita memerlukan yang pertama adalah kelembagaan masyarakat yang formal, mekanisme pelaporan jelas dan mudah, akses informasi publik, pendidikan dan pelatihan anti korupsi, dukungan pemerintah dan sinergi instansi. Yang terakhir adalah penguatan dari tokoh lokal ataupun tokoh masyarakat. Lalu bagian ini terdapat struktur pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah kelembagaan masyarakat yang formal dan diakui, yaitu adanya organisasi warga ataupun komunitas anti korupsi, lalu struktur yang jelas dan diakui oleh pemerintah, dan dapat memberikan legitimasi dan perlindungan. Selanjutnya dia akan menjadi mitra pemerintah dalam pengawasan. Yang kedua ada mekanisme dan pengawasan yang jelas, yaitu alur pelaporan yang jelas dan sederhana agar masyarakat dapat memahami dengan jelas. Lalu platform laporan terintegrasi, transparansi status laporan, dan yang terakhir adalah memudahkan masyarakat untuk memberikan informasinya.
Lalu adanya akses informasi publik yang terjamin. Karena pengawasan tidak akan bisa berjalan tanpa keterbukaan informasi. Dan di sini terdapat adalah publikasi APBD, program, dan laporan anggaran, format data mudah dipahami, platform digital, papan informasi desa, adanya akses data untuk memudahkan masyarakat mengawasi secara langsung. Yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting, baik melalui sekolah, perguruan tinggi, maupun pelatihan masyarakat. Lalu, untuk pelatihan masyarakat kita dapat dengan cara mengenali korupsi, alur pelaporan. Terus adanya kampanye sosial, seminar, dan diskusi publik. Lalu adanya membangun kesadaran dan keberanian melapor. Yang kelima adalah dukungan dari pemerintah dan kemitraan antar instansi, yaitu regulasi perlibatan masyarakat, kemitraan seperti KPK, Pemda, polisi, dan LSM. Lalu adanya forum konsultasi publik, dan memperkuat koordinasi tindak lanjut dari laporan. Yang keenam adalah penguatan peran tokoh lokal. Yang dimaksud dalam tokoh lokal ini adalah seperti tokoh agama, tokoh adat, maupun kepala desa. Lalu mendorong budaya adanya anti korupsi dan menjadi jembatan masyarakat dan pemerintah. Yang terakhir adalah tokoh lokal tersebut dapat memberi contoh integritas kepada masyarakat. Baik, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran masyarakat masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi pemahaman, sistem, maupun budaya. Dengan memperkuat kelembagaan, memperjelas mekanisme pelaporan, membuka informasi publik, serta meningkatkan pendidikan anti korupsi, masyarakat dapat berperan lebih optimal sebagai pengawas sosial. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada artikel kali ini. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.